Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab. Kita masuk dalam Imamat pasal 11 ayat ke-37 serta ayat 38 yang saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Maka jikalau kiranya daripada bangkai itu ada yang menimpa biji-bijian yang hendak ditabur, yaitu tinggal halal juga. Tetapi jikalau adalah air di atas biji-bijian itu, lalu ia itu ditimpa oleh bangkainya, maka haramlah adanya kepadamu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat 11 ayat 37 hingga 38 berbicara tentang benih biji-bijian yang tertimpa bangkai itu haram. Benih itu artinya firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat ke-11. Benih-benih firman Tuhan tidak dapat menjadi najis sekalipun kejatuhan bangkai, sebab benih-benih ini akan ditabur sama dengan mati. Yohanes 12 ayat ke-24. Ada banyak hal-hal yang najis dari orang-orang yang diceritakan dalam Alkitab. Dosa-dosa dari orang-orang yang keras kepala dalam dosanya. Tapi orang yang menyelidiki dengan kering dan dalam arti tanda kutip, dengan di atas dagingnya selalu atas mezbah, Roma 12 ayat 1, tidak akan dinajiskan sebab daging dimatikan. Saudara-saudariku, benih untuk ditabur harus ditanam, bukan direndam dalam air. Dan itu firman Tuhan harus ditaati sehingga daging mati. Yohanes 12 ayat ke-24. Saudara-saudariku, firman Tuhan bukan untuk bersuka-sukaan. Beberapa orang mau mengambil dan mencari kesukaan dari firman Tuhan tanpa menanamnya. 2 Korintus 2 ayat 17, 1 Timotius 6 ayat 5. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, orang seperti ini akan tekas mengantuk dan jemu dengan firman Tuhan, sebab tidak mau taat atau menyangkal diri, dan dengan jamahan bangkai, yaitu pikiran najis yang tak disangkalnya, maka ia membuat firman Tuhan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang mau seperti dia menjadi najis. Saudara-saudariku, cerita tentang Adam dan Hawa, Simpson dan sebagainya, cari kesenangan-kesenangan oleh orang-orang ini dan dinajiskan habis-habisan karena dijamah bangkai-bangkai moral dan bangkai mamon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kadang-kadang diputar balik oleh iblis justru untuk menjatuhkan orang dalam dosa. Matius 4 ayat 6, 2 Korintus 11 ayat ke-14. Mereka memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk mencari izin atau peluang untuk berdosa dengan sedikit memutar balikannya. 2 Petrus 3 ayat ke-16, sehingga mendatangkan kenajisan dan kebinasaan baginya. Saudaraku, tentu kanak-kanak rohani selalu menjadi korban mula-mula hamba-hamba Tuhan dan nabi-nabi palsu yang bercokol dalam gereja. Ya, dengan memegang Alkitab mereka mengizinkan orang berlasat-lasat dalam dosa. Wahyu 2 ayat ke-20. Saudariku, benih firman Tuhan harus ditanam, harus mati dalam kita. Artinya kita harus mematikan daging untuk mentaati firman Tuhan. Maka laporan-laporan kenajisan di dalamnya tidak menajiskan firman Tuhan. Kita akan lanjut di dalam Imamat 11 ayat ke-39 hingga ayat ke-40. Tetapi jikalau adalah ayat 39 ayat 39. Imamat 11 ayat 39. Maka apabila daripada binatang yang menjadi makananmu ada yang mati sendirinya, barang siapa yang menjamah akan bangkainya itu, najislah ia sampai masuk matahari. Ayat ke-40. Dan lagi barang siapa yang telah makan daripada bangkainya itu, hendaklah ia membasuhkan pakaiannya dan najislah ia sampai masuk matahari. Dan barang siapa yang membawa lalu akan bangkainya itu, hendaklah ia membasuhkan pakaiannya
dan najislah ia sampai masuk matahari. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Imamat 11 ayat 39 hingga ayat 40 itu berbicara tentang binatang yang mati dengan sendirinya. Binatang halal yang biasanya menjadi makanan umat Allah yang mati dengan sendirinya tentu ada sebabnya. Biasanya penyakit atau diterkam binatang lain di padang. Dan ini najis bagi umat Allah. Siapa yang menjamah menjadi najis seperti bangkai binatang yang najis. Saudaraku, kalau suatu hal, mungkin pekerjaan atau pergaulan atau suatu segi kehidupan tiba-tiba mati dengan sendirinya, tiba-tiba ada perkara-perkara kematian di dalamnya, itu menjadi najis sekalipun sebelumnya itu suatu perkara atau pekerjaan yang halal. Jangan diteruskan, harus disucikan lebih dahulu. Tiap binatang dapat mati dengan sendirinya, tetapi tidak ada perkara yang terjadi kebetulan bagi umat Tuhan. Ayub salah 1 ayat ke-10. Sebab itu, kalau toh terjadi perkara-perkara kenajisan dan kematian, harus lekas diperiksa dan disucikan. Saudara-saudariku, orang yang makan daripadanya atau menjamah bangkainya harus mencuci pakaiannya dan najis sampai matahari terbenam. Pakaian itu artinya perbuatan yang salah, harus dibereskan segera. Ingat Zakeus dan orang-orang yang mau hidup suci, ukurannya ialah matahari masuk sama dengan hari ini. Segera disucikan. Ibrani 3 ayat ke-15, 2 Korintus 6 ayat ke-2. Sekalipun dalam pekerjaan, usaha, perkara yang kelihatan halal, baik, jangan sampai ada perkara-perkara kematian. Sampai di sini Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, pemahaman Alkitab kita, yaitu kita sudah belajar Imamat 11 ayat 37, ayat 38, ayat 39 hingga ayat ke-40. Kita akan berjumpa besok pagi hari. Tuhan Yesus memberkati.